Kamu YouTuber pemula, kamu pernah mikir nggak? Kenapa kalau kamu upload video, view videonya itu sering sepi dan ngestak mulu? Padahal kamu udah capek-capek mikirin ide konten, ngedit, bahkan sering upload videonya. Tapi setelah saya nge-review dan analisa beberapa channel YouTuber pemula, akhirnya saya bisa tahu kalau sebenarnya ada 3 penyebab utama kenapa channel YouTube kamu sering sepi views. Jadi ya, langsung aja kita bahas di segmen Tutorin YouTube. Seperti yang udah admin bilang di awal, ada 3 alasan kenapa banyak banget channel YouTube yang views video mereka masih tetap sepi penonton. Dan kita bakal mulai bahas dari alasan yang pertama, yaitu branding channel. Kalau kita coba untuk menjawab pertanyaan, kenapa konten yang dibuat kebanyakan YouTuber besar kelihatan lebih bagus daripada konten yang kita buat? Well, bisa jadi hal itu karena sebetulnya channel yang kita buat memang nggak punya suatu branding yang jelas, berbeda, maupun menarik. Di YouTube sendiri, memang kebanyakan YouTuber pemula dalam memilih nama channel, logo, banner, dan desain thumbnail mereka itu memang sering ngasal. Padahal, branding channel adalah salah satu aspek terpenting dalam membuat channel YouTube. Dengan branding channel, kita sebagai YouTuber tentu bakal jadi lebih dipercaya audiens, dan audiens pun bakal tetap setia untuk selalu nontonin konten-konten yang kita buat. Dan berbanding terbalik, kalau kita bikin branding channel asal-asalan, audiens yang tadinya subscribe dan nonton channel kita bisa jadi malah unsubscribe gara-gara branding channel kita yang memang dibuat ngasal. Sehingga akhirnya audiens nggak bakal percaya ataupun suka dengan channel kita lagi. Dan dari alasan itulah, udah nunjukin bahwa ngebangun branding adalah salah satu hal dasar yang penting banget buat dipelajarin. Makanya di video kali ini saya bakal bahas unsur-unsur dalam branding channel dan juga prinsip-prinsip dasar dalam membangun branding channel. Jadi, ada 6 unsur dalam branding channel yang harus kita pelajarin. Yang pertama adalah nama channel, kemudian logo, banner, thumbnail, konten, dan terakhir adalah cara pembawaan video kita. Dan agar kita bisa untuk memilih branding channel kita jadi kelihatan menarik dan cocok, kita tentu harus pelajarin prinsip-prinsip dasar dalam membangun branding channel. Dalam prinsip dasar yang pertama, tentunya branding channel itu harus jelas. Maksudnya, ketika nentuin branding channel yang cocok, kita harus bikin suatu ide branding channel yang kelihatan cocok, baik itu untuk nama channel, logo, banner, dan seterusnya. Intinya, untuk ngebikin branding channel yang jelas, kita harus bikin setiap unsur dalam branding channel itu jadi kelihatan cocok dan bersandingan. Terus gimana jadinya kalau branding channel kita malah dibuat ngasal tanpa ngemerhatiin konten kecocokan pada setiap unsur brandingnya? Kalau kayak gitu, mungkin channel kalian bakalan sama dengan channel YouTube yang bernama Pria Misterius. Jadi ya setelah saya review dan analisa channelnya, saya bisa tahu kalau sebenarnya branding channelnya itu masih nggak jelas. Dan pas kalian dengar nama Pria Misterius, mungkin awalnya kalian bakal ngira channel Pria Misterius ini adalah channel YouTube yang ngebahas konten horor. Padahal kalau kalian scrolling-scrolling lagi channelnya, kalian bakal nemuin berbagai konten-konten random, sehingga yang jadi masalahnya nama channelnya yang memang terkesan horor, tapi konten yang dia bikin itu nggak ada hubungannya dengan horor sama sekali. Kemudian untuk prinsip yang kedua, branding channel yang bervalue. Maksudnya, konten yang kita upload ke YouTube harus benar-benar ngasih suatu keuntungan kepada penonton yang bisa berupa suatu ilmu, wawasan, maupun hiburan juga. Jadi pas pengen bikin konten, kita harus tahu dulu tentang keuntungan
atau manfaat apa aja yang bisa didapetin oleh audiens. Dan kalau kalian nggak ngelakuin hal kayak gitu, ujung-ujungnya ya channel kalian bisa jadi sama nasibnya seperti channel YouTube yang bernama King Gabut is Wibu. Yang dimana setelah saya review dan analisa channelnya, konten-konten yang dia buat yaitu konten gaming, itu bisa dibilang sebagai konten gaming yang memang dibuat ngasal, yang dimana kalau kita ingin membuat satu konten yang bervalue atau ngasih keuntungan kepada audiens, tentu kita harus bisa tahu apa aja manfaat dan juga bisa bikin konten yang kelihatan berbeda daripada yang lain dengan nunjukin suatu keunikan pada channel kita sendiri. Dan hal tersebut adalah prinsip dasar ketiga yang bakal kita bahas kali ini, yaitu branding channel yang kelihatan unik dan berbeda. Ketika ingin membuat satu branding, yang terpenting juga kita harus bisa membuat suatu konten yang kelihatan berbeda daripada yang lain. Karena berdasarkan pengertian branding channel sendiri, branding channel adalah pembeda antara channel yang satu dengan channel-channel YouTube yang lainnya. Kalau misalkan semua konten di YouTube itu sama, ya jelas audiens pastinya nggak bakal suka dan bosan untuk nontonin channel YouTube. Karena dalam YouTube sendiri, ngebangun branding itu harus bikin konten yang kelihatan berbeda. Dan contoh bagus untuk branding channel yang berbeda itu bisa kita lihat pada channel YouTube yang bernama Fajul FX. Ya mungkin kalau kalian ada yang kenal sama dia itu adalah seorang konten kreator yang ngebahas sains ataupun fisika, namun ada konten yang kelihatan berbeda daripada konten sains edukasi lainnya. Yang dimana kontennya itu ngebahas sains ataupun fisika dengan berbagai sudut pandang yang kelihatan menarik. Mulai dari ngebahas dari ke anime, meme, ataupun hal-hal yang memang lagi trending. Sehingga dari branding channelnya yang memang berbeda daripada konten-konten sains lainnya, Fajul FX akhirnya menjadi suatu top of mind bagi konten-konten sains edukasi lainnya. Karena ya kontennya itu memang beda banget dan kelihatan fresh daripada konten yang lain. Dan untuk prinsip dasar yang terakhir atau prinsip dasar yang keempat, yaitu konsistensi dalam membangun branding channel. Dalam membangun branding channel, kita tidak harus bisa bikin konten yang berbeda, bervalue, ataupun konten yang jelas. Tapi kita harus mempertahankan semua prinsip-prinsip dasar yang udah kita bahas tadi. Dan dalam membangun branding channel, kita tentu harus bisa konsistensi mempertahankan branding channel kita yang memang udah lama dibuat. Jangan sampai konten atau branding channel yang kita buat itu selalu nggak konsistensi atau selalu berubah-ubah formatnya. Dan saya sendiri pun memang sering ngeliat konten kreator yang kalau mereka bangun branding channel itu terutama pada unsur thumbnail YouTube itu selalu berubah-ubah dan nggak konsisten. Dan salah satu masalah tersebut mungkin dialami juga pada konten kreator yang bernama Usni Max. Jadi ya setelah saya review juga konten dan analisis channelnya, formula dari thumbnail channel YouTube-nya itu memang selalu berubah-ubah dan nggak konsisten. Jadi ya mungkin bagi kalian yang belum tahu, kalau dalam membangun suatu thumbnail YouTube, kita itu harus bisa membuat suatu style konten kita menjadi sama dengan konten yang lainnya. Dan kalian bisa perhatiin lah, kalau YouTuber besar dalam membuat thumbnail YouTube, mereka itu selalu punya style konten mereka yang memang dibuat selalu konsisten. Yang dimana hal tersebut tentu dilakukan agar penonton atau audiens dari channel YouTube-nya itu akan selalu ingat pada channel YouTube-nya. Karena branding yang dibuat pada channel YouTube-nya itu selalu sama dan gak pernah berubah-ubah sama sekali. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan tentang niche content, saya pengen bilang aja kalau hal yang saya bahas tadi
sebenarnya hanyalah hasil kesimpulan atau sebagian kecil dari pembahasan tentang branding channel yang sebenarnya. Jadi bagi kalian yang pengen mendalami dan pengen lebih belajar lebih dalam tentang branding, kalian bisa baca ebook atau buku yang berjudul The Branding Marketing Art of Branding. Pada buku tersebut, kita benar-benar bakal diajarin dengan berbagai ilmu-ilmu branding yang mendalam dan tentunya detail. Semua ilmu-ilmu tentang branding tentu dia dibahas secara lengkap. Ya, walaupun memang pembahasan branding yang dibahas pada buku ini bukanlah branding channel, melainkan branding dalam membangun suatu bisnis atau usaha. Tapi kita sebagai pembaca dari buku tersebut, kita itu gak usah memahami tentang atau ngepeduliin tentang bisnisnya. Tapi kita memahami bagaimana suatu branding tersebut atau konsep dari brandingnya itu bekerja pada bisnis dan juga channel YouTube. Karena pada konsepnya membangun channel YouTube dengan membangun suatu bisnis itu memang hampir sama aja. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, alasan kedua yang bakal kita bahas kali ini adalah tentang niche content. Yang dimana dalam memilih suatu niche content, kita itu harus benar-benar milih niche yang benar-benar tepat. Karena banyak YouTuber pemula yang kalau dalam memilih suatu niche, mereka itu sering ngasal. Tanpa ngeperhatiin tiga hal ini, yaitu kecerdasan, passion, dan juga tren atau perkembangan dari niche content. Untuk yang pertama yaitu kecerdasan, sebetulnya hal ini adalah salah satu hal yang penting banget buat dipelajarin. Karena kalau misalkan kita itu asal milih dalam membangun suatu niche content tanpa memerhatiin kecerdasan yang kita punya, tentu pada akhirnya kita pun jadi bingung terhadap konten yang selanjutnya yang bakal kita buat. Karena memang kecerdasan kita itu memang gak paham-paham banget tentang niche konten tersebut. Dan asal kalian tahu, kecerdasan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu kecerdasan memecahkan suatu masalah dan kecerdasan kreativitas. Kecerdasan memecahkan suatu masalah ya tentu kayak misalkan kita itu cerdas dalam pelajaran matematika, fisika, sains, dan sebagainya. Adapun untuk kecerdasan tentang kreativitas itu ya kecerdasan kita dalam desain, gambar, editing video, jadi konten kreator, dan semacamnya lagi. Dan dalam membangun suatu branding channel juga, kita harus memerhatiin dalam soal fashion. Jadi ya bagi kalian yang belum tahu, passion itu singkatnya adalah sesuatu hal yang memang kita suka. Jadi dalam memilih suatu niche content, kita harus benar-benar memilih niche yang benar-benar kita passion pada niche tersebut. Kalau misalkan passion yang kita punya itu adalah tentang soal editing, maka yang harus kita lakuin adalah dengan membuat konten tentang editing video. Ya bisa tentang ngajalin cara editing ataupun nunjukin suatu editing dari video kita. Dan untuk hal yang ketiga atau yang terakhir, memilih niche konten juga kita harus ngemerhatiin yang namanya tren atau perkembangan dari niche tersebut. Seiring berjalannya waktu, suatu niche konten tentu bakal berubah mengikuti tren atau perkembangan pada niche tersebut. Maksudnya, minat penonton atau audiens pada niche tersebut tentu bakal berubah-ubah. Dan contohnya mungkin bisa kita lihat pada niche konten fotografi atau videografi ataupun gambar yang memang udah digantiin dengan AI. Sehingga orang ataupun audiens tentu nggak banyak yang minat sama niche konten tersebut. Sehingga kita sebagai konten kreator tentu harus bijak dalam memilih niche konten. Dan untuk pembahasan hal dasar yang ketiga, yaitu skill konten, sebenarnya karena video ini udah kepanjangan, jadi ya mungkin untuk kedepannya saya bakal bikin video pembahasan khusus tentang skill konten.
Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalkan video ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe channel ini juga. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya ucapin di video kali ini. Kalau misalkan ada salah, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar video kali ini. Jadi ya, udah itu aja. Allahu a'lam bishawab.